Warga negara di era digital. Warga negara digital merupakan warga negara yang terbiasa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi, serta mereka menggunakan teknologi dalam pekerjaan untuk tujuan ekonomi. Pertumbuhan pengguna gawai dan akses internet Indonesia terus meningkat. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, di tahun 2017, setengah penduduk Indonesia merupakan pengguna internet, yakni sekitar 143 juta jiwa lebih. Sementara di sektor konsumsi dan Google menunjukkan di tahun 2015 menunjukkan ada sekitar 18 juta orang pembeli online Indonesia yang diperkirakan akan terus meningkat. Tak heran jika pasar digital Indonesia diprediksi akan terus berkembang karena kebanyakan orang Indonesia memilih membeli secara online dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan mereka harus beli secara offline. Nah, sekarang ayo kita bahas mengenai dampak positif internet. Yang pertama, membantu mencari informasi sebagai sumber dan referensi dalam tugas-tugas sekolah atau kegiatan lain. Kedua, sumber pengetahuan alternatif sebagai sarana pembelajaran yang berbasis internet. Tiga, sarana hiburan seperti film, game, musik untuk menghindari stres ringan dan melepaskan kejenuhan. Keempat, sarana berkomunikasi dalam menjalin hubungan sosial dalam dunia maya atau sosial media. Kelima, menyalurkan bakat yang sedang digemari, khususnya bidang non-akademik. Keenam, dapat mencari informasi tentang idola mereka yang dapat menimbulkan motivasi diri untuk belajar. Ketujuh, memunculkan dan menyalurkan kreativitas dalam diri. 8. Cepat beradaptasi dengan internet dalam artian tidak gaptek. Yang tadi sudah kita ketahui bahwa internet juga memiliki dampak negatifnya jika digunakan secara berlebihan. Maka dari itu kita harus menghindarinya. Yang pertama, berbagai modus penculikan terhadap remaja maupun anak-anak melalui sosial media. Yang kedua, penipuan dalam jual beli online yang dilakukan penjual maupun pembeli dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, jika pemakaian internet ini tidak terkontrol, maka akan menimbulkan kemalasan untuk melakukan kegiatan lain, bahkan sampai lupa waktu. Yang keempat, ketergantungan pada internet sehingga kemandirian dan kemampuan dalam berpikir akan menurun. Kelima, cenderung merusak moral yang menjerumus pada hal-hal yang berkaitan dengan pornografi. Dan yang keenam, kurangnya interaksi sosial sehingga lebih memilih untuk berdiam diri. Jadi, pemerintah harus menunjukkan langkah-langkah yang kondusif dalam mendukung bisnis di era digital ini, seperti penyediaan sumber pendukung, jaringan modal, pendamping usaha startup dan sistem regulernya. Masih ada kerugian yang terjadi seputar tentang transportasi online yang berbasis aplikasi. Itu terjadi karena bagaimana pemerintah lambat dalam mengatasi skema digital dan sistem regulasi.